Hai, saya Iksan. Saya akan memulai video ini dengan bertanya, apakah ada orang yang sama sekali tidak menggunakan benda berbahan plastik? Tentunya semua orang menggunakan plastik. Kita dapat menemukannya di sekitar kita, dari botol yang kita sering gunakan untuk minum, hingga gawai yang kita pakai. Alasan mengapa plastik ideal adalah sifatnya dapat diandalkan, ringan dan tahan lama, dan tentunya lebih murah dibandingkan material lain. Itu semua seharusnya menjadi keuntungan yang dapat memudahkan hidup kita. Tapi itulah yang menjadikan plastik sebagai ancaman besar bagi lingkungan kita. Tidak hanya terjadi di negeri kita, namun masalah sampah plastik merupakan isu global yang sangat mengerikan. Plastik telah mengubah kebiasaan hidup manusia menjadi lebih mudah, melindungi makanan dari kontaminasi misalnya. Dengan keuntungan tersebut, kita jadi lebih terbiasa untuk menggunakan plastik, dan buruknya biasanya hanya digunakan dalam beberapa menit, yang artinya plastik tersebut hanya sekali pakai. Jika sekali membeli makanan saja bisa menggunakan 5 plastik, bayangkan saja jika dalam sehari 3 kali membeli makanan. Belum lagi jika ditambah dengan beberapa orang lainnya, berapa sampah plastik yang dihasilkan perharinya. Lalu, kajian yang disusun Dr. Kostas Felix dari Universitas Leeds menunjukkan bahwa sampah plastik sebanyak 1,3 miliar ton diperkirakan bakal mencemari daratan dan lautan dunia pada 2040. Banyak dari sampah plastik tidak sampai ke tempat pembuangan sampah dan hanya sedikit yang dapat didaur ulang. Mungkin kita telah mendengar tentang polusi plastik. Polusi plastik yaitu penumpukan benda dan partikel plastik, misalnya botol plastik, plastik kemasan, dan yang lebih kecil dari itu, tak hanya di daratan, namun di lautan dan bahkan di udara, yang berdampak buruk pada satwa liar, habitat satwa liar, dan juga manusia. Di lautan, plastik butuh waktu 450 hingga 1000 tahun untuk terurai, dan itu berdampak pada organisme laut yang terjerat atau menelan sampah plastik. Hal ini menyebabkan pertumbuhan biota laut terhambat, bahkan nyaris punah. Dan tidak hanya itu, manusia juga dapat terkena dampaknya, karena sampah plastik kecil atau mikroplastik bisa dimakan oleh mikroorganisme terkecil di lautan, kemudian dimakan oleh organisme yang lebih besar, lalu yang lebih besar lagi, sampai akhirnya plastik ada di ikan yang kita makan dan berpotensi menimbulkan penyakit. Kita semua terlibat dalam permasalahan ini, karena pada faktanya Indonesia adalah penyumbang sampah plastik terbanyak kedua setelah Cina. Indonesia memiliki populasi pesisir sebesar 187 juta yang setiap tahunnya menghasilkan 3 juta ton sampah plastik yang tak terkelola dengan baik. Pencemaran plastik di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat. Saat ini, industri minuman di Indonesia merupakan salah satu sektor yang pertumbuhannya paling pesat. Banyak dari hasil akhir produk minuman menggunakan plastik sebagai kemasan. Dan minuman-minuman tersebut dapat dengan mudah ditemui di berbagai gerai retail, baik modern maupun tradisional seperti warung. Selain itu, ancaman lainnya yang mengkhawatirkan datang dari negara lain yang mana terdampak akan kebijakan Cina yang sudah tidak mengimpor sampah plastik secara permanen sejak 2017, sehingga para eksportir kebingungan mencari alternatif tempat pembuangan. Dan hasilnya, negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia, mendapat limpahan sampah plastik dari negara-negara yang sebelumnya mengekspor ke Cina. Hal ini mengakibatkan volume impor sampah plastik Indonesia pada 2018 mencapai 320.000 ton atau naik hingga 150%. Dan tentu saja dampaknya sangat banyak. Ini salah satunya tercemarnya tanah, air tanah, dan juga makhluk hidup di bawah tanah. Lalu racun-racun dari partikel plastik yang masuk ke dalam tanah akan berpotensi untuk membunuh hewan-hewan pengurai di dalam tanah. Sampah plastik akan mengganggu jalur terserapnya air. Lalu sampah plastik yang susah diurai, mempunyai umur panjang dan ringan, akan semakin mempermudah untuk diterbangkan angin, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk mencemari lautan dan wilayah-wilayah lainnya secara bergantian. Lalu hewan-hewan dapat terjebak dalam tumpukan sampah plastik hingga mati. Dan hewan-hewan laut seperti lumba-lumba, penyu, dan anjing laut menganggap sampah atau kantong plastik sebagai makanannya, sehingga mereka akhirnya bisa mati hanya gara-gara memakannya dan tidak mampu mencernanya. Ketika hewan-hewan yang menelan sampah atau kantong plastik mati,
maka sampah atau kantong plastik yang berada di dalam tubuhnya tersebut tidak akan hancur dan tetap utuh, sehingga akhirnya akan menjadi bangkai yang dapat meracuni hewan lainnya, hingga mencemari lingkungan dengan baunya yang biasanya busuk dan menyengat. Selain itu, ada beberapa rute yang memungkinkan plastik memasuki laut, salah satunya ialah sungai. Sebagian besar plastik sungai berasal dari Asia, yang mewakili 86% dari total global, diikuti oleh Afrika dan Amerika Selatan sebesar 4,8%, dan secara kolektif Amerika Tengah dan Utara, Eropa, dan kawasan Australia Pasifik lebih dari 1% dari total dunia. Distribusi dari dan akumulasi plastik laut sangat dipengaruhi oleh permukaan samudera dan pola angin. Plastik biasanya mengapung, artinya mengapung di permukaan laut, memungkinkannya diangkut melalui jalur angin dan arus permukaan yang lazim. Akibatnya plastik cenderung terakumulasi dalam pusaran samudera dengan konsentrasi plastik tinggi di tengah cekungan samudera. Setelah masuk ke lautan dari kawasan pesisir, plastik cenderung bermigrasi ke arah tengah cekungan lautan. Contoh paling terkenal dari akumulasi plastik besar di permukaan air adalah apa yang disebut dengan Great Pacific Garbage Patch atau GP2. Sebagian besar bahan GP2 adalah plastik. GP2 terdiri dari 1,8 triliun keping plastik dengan massa 79.000 ton. Nah, dari kebiasaan kecil yang ternyata berdampak cukup mengerikan ini, sudah saatnya bagi pihak-pihak berkepentingan untuk lebih memperhatikan sistem pengelolaan sampah, terutama sampah plastik. Sampai saat ini, proses telah perlahan terlihat. Misalnya, adanya kebijakan untuk mengurangi penggunaan kantong plastik dan penggunaannya dikenakan biaya tambahan, dan juga telah dihilangkannya penggunaan sedotan di restoran cepat saji dan menggunakan bahan yang lebih ramah akan lingkungan seperti penggunaan kertas dan kaca. Meskipun pada nyatanya, kertas tidaklah begitu ramah lingkungan, namun sampah kertas memiliki dampak buruk yang lebih kecil jika dibandingkan dengan sampah plastik. Dan sudah seharusnya juga kita lebih bijak dalam penggunaan plastik, karena pada nyatanya hanya membuang sampah pada tempatnya atau memilah sampah kurang efektif. Kita dapat menggantikan plastik dengan material yang lebih ramah lingkungan, misalnya menggantikan plastik dengan alat makan yang kita miliki saat membeli makanan, membawa kantong sendiri saat berbelanja, atau jika memang harus menggunakan plastik, kita harus menghindar penggunaan secara berlipat dan tidak langsung membuangnya. Kita dapat memilih untuk lebih bijak atau melihat anak cucu kita tersiksa atas kesalahan kita. Saya Iksan Suri Pradipta, terima kasih.